Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbulan-bulan sudah negara-negara di dunia termasuk Indonesia menghadapi pandemi COVID-19. Tentunya tidak mudah menghadapi pandemi ini karena menghambat berbagai sektor dalam kehidupan sehari-hari, tidak terkecuali sektor pendidikan. Dalam kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam sektor pendidikan, diterapkan proses belajar mengajar di rumah yang dilakukan oleh peserta didik dan tenaga pengajar. Ini tidak mudah karena dalam beberapa keadaan tidak jarang mendapatkan hambatan-hambatan seperti masalah akses dari pihak tenaga pengajar maupun dari peserta didik itu sendiri. Namun pada akhirnya di tengah pandemi ini pemerintah menerapkan kebijakan new normal. Era di mana kenormalan baru diterapkan dalam berbagai sektor termasuk sektor pendidikan agar proses belajar mengajar tatap muka tetap dapat dilakukan tanpa terhambat oleh masalah-masalah yang selama ini sulit untuk ditangani. Dalam era new normal ini, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh pihak sekolah, tenaga pendidik, peserta didik, dan orang tua sebagai faktor pendukung. Di antaranya adalah bagaimana tetap menjalankan proses belajar mengajar tatap muka, namun tetap pada protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh sekolah untuk menghadapi proses belajar mengajar di era new normal ini. Yang pertama adalah tentunya bagaimana supaya proses belajar mengajar ini tidak menjadi faktor risiko meningkatnya kasus pandemi COVID-19 di Indonesia. Yang pertama, yang paling penting yang harus dilakukan oleh pihak sekolah adalah memastikan kebersihan lingkungan, baik itu lingkungan sekolah, lingkungan kelas, agar tetap bersih dan aman untuk digunakan oleh peserta didik maupun tenaga pengajar. Salah satunya adalah dengan cara melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala. Ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya peningkatan resiko penularan COVID-19 di lingkungan sekolah. Melengkapi sarana dan prasarana cuci tangan di setiap kelas ini berguna untuk menjaga kebersihan tangan peserta didik atau siswa dan juga tenaga pengajar agar tetap bersih meskipun melakukan banyak kontak dengan benda atau barang-barang di lingkungan sekolah dan di lingkungan kelas. Ini berguna dan sangat penting bagi peserta didik maupun tenaga pengajar agar tangan selalu terjaga kebersihannya karena tangan bisa saja menjadi media penularan dari COVID-19. Kemudian tidak kalah penting adalah untuk melakukan sosialisasi dan memberikan pengertian kepada orang tua murid atau peserta didik. Dalam era new normal ini mungkin akan ada beberapa hal yang berubah dalam proses belajar mengajar. Ini menjadi hal yang sangat penting karena pemahaman orang tua dari peserta didik itu sangat penting untuk membekali anak-anaknya dalam melaksanakan pembelajaran di era new normal ini. Karena dari rumah juga harus dipersiapkan bagaimana peserta didik membawa peralatan dan perbekalan yang cukup untuk diri mereka untuk meminimalisir kontak dengan barang-barang atau benda-benda di luar rumahnya, sehingga nanti juga akan mengurangi resiko penularan COVID-19. Kemudian menjalin kerjasama dengan dinas kesehatan, ini melalui tenaga kesehatan yang bisa melakukan kunjungan secara berkala ke sekolah-sekolah untuk memastikan tidak ada peserta didik yang bergejala atau memiliki gejala-gejala atau keluhan seperti keluhan-keluhan yang terjadi pada COVID-19. Dan jika mungkin nanti ditemukan peserta didik yang memiliki gejala-gejala ke arah COVID-19, itu bisa langsung dilakukan penanganan dan pemeriksaan lebih lanjut. Ini penting karena untuk menjaring dan menemukan secepatnya juga untuk memutus rantai penularan COVID-19 itu sendiri. Setelah itu, di era new normal ini juga perlu diperhatikan jarak antara siswa atau peserta didik di ruang kelas. Ini juga berguna untuk tetap menerapkan social distancing atau jarak bersosialisasi agar menurunkan resiko penularan COVID-19. Di kelas sendiri, jarak yang dianjurkan oleh pemerintah antara orang ke orang adalah sejauh minimal 1 meter. Jadi, setidaknya pengurangan kursi atau meja 50% sudah bisa menurunkan resiko tertular COVID-19.
Ini berlaku bukan hanya untuk peserta didik, tapi juga untuk tenaga pengajar. Jadi agar tetap terjaga jarak satu dengan yang lainnya dan supaya proses belajar mengajar tetap bisa dilaksanakan. Selain itu, dapat juga dilakukan pembagian untuk waktu belajar atau jam belajar bagi peserta didik. Jadi dibagi menjadi 2 termin atau 2 bagian waktu belajar, pagi dan siang. Selain menerapkan social distancing di ruang kelas dan di lingkungan sekolah, bisa juga dilakukan pembagian waktu belajar atau jam belajar di sekolah. Bisa dilakukan dengan cara membagi 2 termin atau 2 sesi waktu pembelajaran untuk seluruh siswa-siswa di sekolah. Jadi bisa dibagi menjadi shift pagi atau termin pagi dan shift siang atau termin siang. Waktu pembelajaran dilakukan sebanyak 2 kali oleh tenaga pengajar dan diikuti oleh peserta didik yang sudah ditentukan pembagiannya oleh pihak sekolah. Namun persiapannya normal ini tentu tidak akan berjalan jika tidak ada dukungan dari pihak orang tua, pihak sekolah, kemudian pihak dinas kesehatan setempat, dari tenaga pengajar dan peserta didik itu sendiri. Pasti semua kebijakan yang diambil dan semua keputusan yang diambil akan menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak. Namun keputusan yang diambil oleh pemerintah adalah yang terbaik agar proses belajar mengajar tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. Usaha pihak sekolah tentunya tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, terutama orang tua dan peserta didik itu sendiri. Anak-anak perlu mengetahui pentingnya mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan membawa perbekalan sendiri agar terhindar dari risiko penularan COVID-19. Oleh karena itu, mari kita dukung usaha sekolah untuk tetap melakukan pembelajaran tatap muka dengan menaati peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh sekolah maupun oleh pemerintah. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan kunci dari keberlangsungan belajar mengajar tatap muka di era new normal yang aman. Kemudian dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada, kita dapat tetap menjalankan proses belajar mengajar dengan aman dan nyaman. Mari kita jaga kesehatan kita agar terhindar dari COVID-19. COVID-19 bukan untuk ditakuti, tapi untuk dihindari dan dicegah. Kita semua bisa menjaga kesehatan bukan untuk kita sendiri, tapi juga untuk orang banyak. Mari kita patuhi peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah agar tetap menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan yang ada di lingkungan sekolah. Karena sekolah akan lebih menyenangkan jika kita tetap bertatap muka dengan teman-teman dan guru pengajar kita. Terima kasih banyak. Yang pertama, keluarkan masker dari kemasan, atau jika masker kain dapat dipegang bagian luar masker, yaitu pada bagian yang akan dikaitkan ke telinga. Diusahakan tidak memegang bagian tengah masker baik luar maupun dalam. Kaitkan pada kedua belah telinga kiri dan kanan, atau jika menggunakan kerudung atau jilbab dapat langsung mengaitkan karet tanpa menyentuh bagian tengah baik luar maupun dalam masker. Rekatkan bagian yang menutupi telinga agar udara tidak dapat masuk ke dalam masker. Masker dapat digunakan dan selama penggunaan masker tidak diperbolehkan untuk menyentuh dengan tangan bagian tengah masker ataupun bagian-bagian yang menutupi telinga dan mulut. Karena menyentuh bagian-bagian tersebut juga dapat meningkatkan resiko masuknya kuman dan virus ke dalam masker. Untuk melepaskannya, yang pertama, pegang pada kedua ujung masker atau pada bagian yang melekat pada telinga. Kemudian dilepaskan secara perlahan dengan tidak menyentuh bagian tengah atau bagian yang menutupi hidung dan mulut. Kemudian setelah melepaskan masker, jika masker yang digunakan adalah masker yang bisa dipakai berulang kali atau masker kain, masker segera dapat dilipat ke bagian dalam. Kemudian setelah itu dicuci bersih, dijemur untuk dipakai kembali. Jika yang digunakan adalah masker sekali pakai atau masker medis, setelah dilepaskan, lipat masker ke bagian dalam. Kemudian bagian tali yang mengait pada telinga dapat disobek agar tidak bisa digunakan kembali. Buang masker pada tempat sampah yang sudah disediakan.
Gosok kedua telapak tangan secara lembut. Usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Jangan lupa jari tangan, gosok sela-sela jari hingga bersih. Bersihkan jari-jari tangan. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan mengatupkan. Letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan cara memutar. Kemudian dibilas di air yang mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang protokol kesehatan desinfeksi di institusi pendidikan. Secara singkat, penyakit COVID-19 adalah penyakit baru yang ditemukan pada Desember tahun 2019. Gejala dari penyakit COVID-19 ini umumnya ada 3. Yang pertama adalah demam, yang kedua batuk, yang ketiga sesak napas. Cara penularannya, yang pertama ada kontak langsung dengan penderita. Yang kedua melalui droplet atau percikan cairan saat batuk ataupun bersin. Yang ketiga droplet yang menempel pada suatu benda dan benda tersebut kita pegang menggunakan tangan. Kemudian tangan kita menyentuh anggota tubuh seperti mata, hidung, dan mulut. Berikutnya kita masuk ke pembahasan inti, yaitu desinfeksi di sekolah. Desinfeksi secara umum artinya adalah proses untuk mengurangi jumlah mikroorganisme. Bagian-bagian sekolah yang perlu didesinfeksi yaitu lantai, pegangan tangga, meja, kursi, pegangan pintu, toilet, wastafel, alat peraga atau edukasi lainnya. Kemudian cairan desinfektan itu ada berbagai macam jenis dan takaran. Jenisnya yang diketahui secara umum ada 6. Yang pertama adalah larutan pemutih, yang kedua adalah larutan klorin, yang ketiga adalah karbon atau lisol, yang keempat adalah pembersih lantai, yang kelima adalah desinfeksi diamin, yang keenam adalah desinfeksi peroksidan. Kemudian langkah-langkah desinfeksi permukaan. Yang pertama, orang yang mendesinfeksi harus menggunakan APD. Seminimal mungkin menggunakan sarung tangan dan masker. Yang kedua, apabila permukaan yang akan disinfeksi itu kotor, hendaknya dibersihkan terlebih dahulu menggunakan deterjen, air, ataupun sabun. Yang ketiga adalah baca petunjuk penggunaan produk yang akan digunakan untuk membersihkan desinfeksi. Yang keempat adalah siapkan cairan sesuai takaran yang sesuai dengan petunjuk penggunaan. Yang kelima adalah desinfeksi permukaan datar. Itu bisa menggunakan metode spray. Dan apabila permukaan tersebut tidak datar, maka bisa menggunakan metode lap atau dengan kain microfiber. Untuk desinfeksi menggunakan kain lap itu ada 2 cara. Yang pertama adalah kain lap direndam terlebih dahulu dengan cairan yang mengandung desinfeksi, kemudian dilapkan pada permukaan yang tidak datar tadi. Kemudian diamkan selama 10 menit. Yang kedua adalah semprotkan cairan desinfektan kepada kain flanel, kemudian lap permukaan tersebut dengan cara zigzag atau dengan cara memutar dari tengah. Kemudian yang terakhir, lepaskan APD, sarung tangan dan masker tadi, buang di tempat khusus. Kalau tidak ada ya disinfektan terlebih dahulu, kemudian cuci tangan menggunakan sabun. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.